Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina dari Universitas Ibnu Khaldun, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang telah saya terima dari semester 1 hingga semester 2 dalam mata kuliah Ulumul Quran. Pada materi Ulumul Quran ada 14 materi yang akan saya paparkan. Materi yang pertama yaitu mengenai kodifikasi wahyu Al-Quran, materi yang kedua mengenai asbabun nuzul, materi yang ketiga mengenai hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran, materi yang keempat mengenai struktur bahasa Arab dalam Al-Quran, materi yang kelima mengenai ilmu munasabat, materi yang keenam mengenai klasifikasi dan dalam Al-Quran. Materi yang ke-7 ada ijaz dalam Al-Quran, materi yang ke-8 qiraat sabah, materi yang ke-9 perintah dan larangan dalam Al-Quran, materi yang ke-10 tafsir, materi ke-11 hukum terjemah Al-Quran, materi ke-12 keutamaan surat dalam Al-Quran, lalu materi yang ke-13 ada Israiliyat, materi yang ke-14 ada keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Masuk pada materi yang pertama yaitu kodifikasi wahyu Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah, bukan merupakan kalamul basyar ataupun kalamul makhluk. Al-Quran kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai konsep wahyu agar manusia mengenal Allah dan aturan-aturan Allah. Atas manusia, Al-Quran dinukil sampai kepada manusia dengan cara mutawatir. Artinya tidak mungkin dipalsukan karena ada rantai sanad yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terputus. Hafalan dan tulisan. Ayat-ayat yang telah dibacakan Rasulullah dihafal dan diamalkan. Kodifikasi dengan dua jalan. Kodifikasi Al-Quran dalam batin dengan hafalan dan ingatan. Sejarah kodifikasi. Setelah Nabi Muhammad menerima Al-Quran, lalu dibaca dan dihafal dan diajarkan. Kemudian pasca wafat Nabi Muhammad, kemudian terjadilah perang pada tahun 12 Hijriah, yaitu Perang Yamamah. Pada saat Perang Yamamah, ada 70 penghafal Quran yang gugur, maka Abu Bakar mengumpulkan para penghafal Quran tersebut yang masih tersisa dan meminta menuliskan pada lembaran tulang, kayu, dan daun, dan mendatangkan 2 saksi untuk membukukan Al-Quran tanpa kebohongan. Yang kedua ada asbabun nuzul. Dalam asbabun nuzul ada 3 materi, yaitu asbabun nuzul yang pertama, klasifikasi asbabun nuzul, dan asbabun nuzul yang kedua. Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Klasifikasi asbabun nuzul. Asbabun nuzul diklasifikasikan menjadi 2 bentuk, antara lain bentuk peristiwa atau kejadian dan bentuk pertanyaan. Mempelajari asbabun nuzul. Mengetahui asbabun nuzul merupakan metode yang dapat memahami makna isi Al-Quran, dan mempelajari asbabun nuzul bisa mengenali hukum dan juga hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut, lalu akan terbebas dari keraguan-raguan. Asbabun nuzul memiliki fungsi. Di antara fungsi asbabun nuzul dalam penafsiran ialah untuk menjadikan ayat-ayat Al-Quran lebih relevan dengan kondisi yang dihadapinya. Yang kedua, dengan mengetahui asbabun nuzul, seseorang musafir tidak hanya melihat ayat Al-Quran sebagai redaksi, tetapi lebih kepada tuntutan kondisi. Klasifikasi asbabun nuzul. Al-Quran dalam kalamullah ada di mana bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan termulia, yaitu bulan Ramadan, yang di dalamnya terdapat banyak kemuliaan lainnya, lalu malam turunnya Al-Quran menjadi malam yang mulia pula, yaitu malam Lailatul Qadar.
Proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril lalu sampai kepada Rasulullah SAW, lalu kepada umatnya. Yang pertama turun Al-Quran itu secara totalitas dan keseluruhan dari Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Berlanjut kepada materi yang ketiga, yaitu hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Ada 3 poin penting dalam pengulangan, yaitu at-takrir. At-takrir artinya pengulangan-pengulangan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua adalah dalam kitab pengulangan ayat dalam Al-Quran tidak hanya sekadar untuk menguatkan, namun juga untuk keindahan atau kefasihan. Ada contoh, yaitu pengulangan dalam Al-Quran bisa dalam bentuk contoh. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 36, Allah mengulang satu kata, yaitu jauh-jauh. Hikmah faedah pengulangan Al-Quran. Hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran adalah at-takrir, untuk pemantapan secara ikrar dan juga bertujuan agar manusia lebih mau meresapi kandungan maknanya. Materi yang keempat ada struktur bahasa Arab dalam Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, sehingga bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Bahasa Arab juga merupakan bahasa wahyu, yaitu bahasa yang paling fasih dan juga komprehensif holistik secara makna, baik tekstual maupun kontekstual, sehingga menjadi bahasa yang Allah pilih menjadi bahasa kitab suci, yaitu Al-Quran. Materi yang kelima yaitu ilmu munasabat. Apa itu ilmu munasabat? Ilmu munasabat adalah cara menghubungkan ayat dengan ayat maupun surat dengan surat. Ilmu ini penting karena dapat menyingkap hukum dan hikmahnya. Ilmu munasabat dalam bahasa itu artinya al-muqarabah, yang saling berdekatan. Ilmu munasabat mengetahui hubungan antara satu surat dengan surat lainnya maupun satu ayat dengan ayat lainnya. Poin penting dalam ilmu munasabat. Poin utama yaitu terpadu dan holistik, memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik. Fungsi ilmu munasabat adalah untuk menguji struktur kalimat, menjadikan setiap bagian kalimat atau surah berkaitan dan saling menyempurnakan dengan lainnya. Ilmu munasabat merupakan bagian dari ulumul Quran. Posisinya cukup urgent dalam rangka menjadikan keseluruhan ayat Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh. Materi yang keenam yaitu pemisalan dan klasifikasi Al-Quran. Pemisalan Al-Quran. Pemisalan dalam Al-Quran dilakukan untuk menjadikan sesuatu menjadi konkret. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengandung perumpamaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pelajaran atau iktibar bagi manusia agar lebih mudah dipahami dan diterima dalam menanamkan keimanan maupun kemuliaan perilaku kepada manusia serta menunjukkan kepada mereka atas keindahan bahasa Al-Quran. Amsal Al-Quran. Amsal atau perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran atau gaya bahasa Al-Quran dalam mengungkapkan berbagai penjelasan dari esensi sebuah maksud dalam sebuah ayat. Dari yang bersifat abstrak, gambarannya bisa menjadikan konkret dan bisa mendorong bagi yang diberi matsal. Materi yang ketujuh yaitu ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran. Al-Quran merupakan benar-benar kalamullah, sehingga untuk menguji dan membuktikan itu bisa dengan ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran dari segala aspek. Ada ijaz dan mukjizat. Ijaz Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai kekuatan dan susunan lafaz dan kandungan Al-Quran hingga dapat mengalahkan ahli-ahli bahasa Arab dan ahli-ahli lain. Ijaz menurut istilah adalah sesuatu yang membuat manusia tidak mampu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Sedangkan mukjizat, kata mukjizat diartikan sebagai kejadian ajaib yang sukar diungkap oleh kemampuan akal manusia. Kemukjizatan Al-Quran. 3 aspek mukjizat: lafal, kandungan, pembawaannya. Kemukjizatan Al-Quran terlihat
dari isinya yang tidak dapat ditiru manusia, sejalan dengan fitrah manusia, sejalan dengan temuan ilmiah, dan berlaku sepanjang zaman. Materi yang ke-8 ada qiraat sabah. Qiraat sabah. Qiraat sabah merujuk kepada 7 cara membaca Al-Quran yang berbeda, yakni diakui dan diwariskan secara turun-temurun sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Qiraat adalah ilmu yang mempelajari berbagai variasi bacaan Al-Quran yang terdapat dalam berbagai riwayat atau jalur sanad yang berbeda. Qiraat sabah mengacu kepada 7 imam besar yang diakui sebagai otoritas dalam membaca Al-Quran dengan cara berbeda. Ketujuh imam ini adalah Imam Nafi bin Abdul Rahman al-Madani, Imam Ibnu Katsir al-Makki, Imam Abu Amr ibn al-Ala al-Bashri, Imam Ibn Amir ad-Dimashqi, Imam Asim ibn Abi Najud al-Kufi, Imam Hamzah al-Kufi, Imam al-Kisai al-Kufi. Setiap imam memiliki gaya dan variasi bacaan Al-Quran yang unik, termasuk perbedaan dalam tajwid, aturan baca Al-Quran, dan pengucapan kata-kata tertentu. Qiraat sabah telah menjadi bagian penting dalam tradisi membaca dan mempelajari Al-Quran di dunia Islam, dan masing-masing qiraat memiliki basis pengikut yang setia. Penting untuk dicatat bahwa semua qiraat sabah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan perbedaan-perbedaan ini memungkinkan penafsiran yang lebih luas dan memperkaya pemahaman Al-Quran. Materi yang ke-9 yaitu perintah dan larangan dalam Al-Quran. Larangan dan perintah. Al-Quran mengandung banyak perintah dan larangan yang ditunjukkan kepada umat manusia sebagai pedoman dan kehidupan mereka. Berikut ini adalah beberapa contoh perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Perintah: beriman kepada Allah. Hai orang-orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 4136. Yang kedua, melaksanakan sholat dan dirikanlah sholat. Surah Al-Baqarah. Yang ketiga, menunaikan zakat dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Surat Al-Baqarah. Yang keempat, ada berbuat baik kepada orang tua. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kekurangan rezeki. Kami akan memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dalam surat Al-Isra. Yang kelima, bersikap adil. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Surat An-Nisa 4135. Larangan. Contoh dari larangan adalah penyembahan berhala, memakan makanan yang diharamkan, berbuat aniaya, memfitnah, dan berzina. Perintah dan larangan dalam Al-Quran mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan sosial. Hal ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang beradab, adil, dan bermoral tinggi. Sebagai pedoman hidup, umat muslim berusaha untuk mementaati perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam Al-Quran. Materi yang ke-10 yaitu tafsir. Materi mengenai tafsir ada 5. Yang pertama itu sejarah tafsir. Tafsir adalah penjelasan dan interpretasi Al-Quran yang ditunjukkan untuk memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Sejarah tafsir Al-Quran dapat ditelusuri sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Salah satu tafsir tertua yang terkenal adalah tafsir Ibnu Abbas yang disusun oleh Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad dan salah satu sahabatnya. Selain itu, terdapat juga tafsir yang menggabungkan aspek-aspek tafsir tekstual dan interpretasi spiritual dan mistik. Yang kedua, metodologi tafsir. Metodologi tafsir mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan penafsiran Al-Quran, diantaranya tafsir bil matur, tafsir bil royi, tafsir bil ar-hadi, tafsir bil ar-ijma, tafsir bil al-qiyas, tafsir bil al-aqli, tafsir bil matur, tafsir bil ar-royi, tafsir bil al-hadi,
Materi yang ketiga dari tafsir adalah tafsir muqasidik. Istilah tafsir muqasidik berasal dari gabungan dua kata, yaitu tafsir dan muqasidik. Tafsir bagaimana para ulama maknainya secara etimologi dengan al-bayan wal al-idhah, menjelaskan, atau kasyif al-muqattata, menyingkap sesuatu yang tertutup. Adapun kata muqassidi dalam susunan frasa tersebut berposisi sebagai nisbat kepada pendekatan maqsidih syariah. Maka kemudian frasa tafsir maqsidi dimaknai sebagai aktivitas penafsiran yang menggunakan pendekatan maqsidi syariah. Lalu ada filtrasi tafsir. Merujuk pada filtrasi dalam konteks tafsir Al-Quran ini mungkin merujuk pada proses penyaringan dan penyeleksian tafsir yang dianggap dapat diterima atau tidak diterima oleh komunitas muslim atau ulama. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi filtrasi tafsir antara lain: yang pertama, metode dan pendekatan; 2, akidah dan doktrin; 3, konsensus umat; 4, kajian akademik. Filtrasi tafsir adalah proses kompleks dan terus berubah seiring waktu. Beberapa tafsir mungkin tidak dapat diterima secara luas pada satu periode waktu, dapat diterima atau mendapatkan pengakuan di masa yang akan datang, dan sebaliknya. Akhirnya, keputusan akhir tentang penerimaan atau penolakan tafsir umumnya bergantung pada otoritas keagamaan, ulama, dan komunitas muslim secara keseluruhan. Materi terakhir mengenai tafsir yaitu metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili adalah salah satu pendekatan dalam tafsir Al-Quran, menekankan pada analisis terperinci dan pemecahan unsur-unsur dalam ayat-ayat Al-Quran. Metode ini berfokus pada pemahaman makna kata-kata, frasa, kalimat, dan konstruksi bahasa Al-Quran dengan memperhatikan konteks dan tata bahasa yang digunakan dalam teks. Materi yang ke-11 adalah hukum terjemahan Al-Quran. Hukum terjemah Al-Quran. Hukum terjemah Al-Quran adalah suatu hal yang dibahas oleh para ulama dan otoritas keagamaan dalam Islam. Pemahaman tentang hukum terjemah Al-Quran dapat berbeda-beda di antara berbagai mazhab atau tradisi dalam Islam. Namun ada beberapa poin penting yang dapat diperhatikan dalam konteks ini. Yang pertama, status terjemahan; yang kedua, nilai dan kewajiban; yang ketiga, otoritas dan keteladanan; yang keempat, penafsiran pribadi. Adapun hukum atau pandangan terkait dengan terjemahan Al-Quran dapat bervariasi tergantung pada mazhab atau tradisi dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada otoritas keagamaan atau ulama yang diakui dalam mazhab yang diikuti untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat mengenai hukum terjemah Al-Quran dalam konteks tertentu. Materi ke-12 ada keutamaan surat dalam Al-Quran. Keutamaan surat dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam, terdiri dari 114 surah. Setiap surah dalam Al-Quran memiliki keutamaan dan nilai-nilai spiritual yang diakui oleh umat muslim. Berikut adalah beberapa keutamaan yang sering dikaitkan dengan beberapa surat tertentu dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Fatihah. Surat pembuka dianggap sebagai surat utama dan penting. Yang kedua, surat Al-Baqarah. Surat ini dianggap sebagai surat yang paling panjang dan memiliki banyak keutamaan. Yang ketiga, surat Yasin. Surat Yasin dianggap sebagai hati dari Al-Quran. Surat Ar-Rahman. Surat ini dikenal sebagai repetisi frase. Surat Al-Kahf. Rasulullah menyebutkan bahwa membaca surat Al-Kahf pada hari Jumat memberikan perlindungan dari fitnah Dajjal. Surat Al-Ikhlas. Surat ini dikenal sebagai surat tauhid, mengungkapkan keesaan Allah. Selain surat-surat di atas, setiap surah Al-Quran memiliki nilai spiritual dan keutamaan sendiri. Banyak hadis yang riwayat menyebutkan manfaat dari keutamaan membaca atau mempelajari surat-surat dalam Al-Quran. Namun penting bahwa semua surat-surat tersebut tidak harus membuat kita mengabaikan pembacaan dan pemahaman keseluruhan Al-Quran secara keseluruhan. Semua surat dalam Al-Quran memiliki keistimewaannya sendiri, dan membaca dan mempelajari misalnya secara menyeluruh adalah tujuan utama umat muslim. Materi ke-13 ada Israiliyat. Israiliyat adalah istilah yang digunakan dalam studi Islam untuk merujuk pada elemen atau kisah-kisah yang berasal dari sumber-sumber Yahudi dan Kristen dan setelah dimasukkan ke dalam literatur Islam. Kata Israiliyat berasal dari kata Israiliyun yang berarti orang-orang Israel dalam bahasa Arab.
Dalam konteks tafsir Al-Quran dan hadis, Israiliyat merujuk pada warisan narasi atau cerita yang berasal dari tradisi Yahudi atau Kristen dan kemudian disertakan dalam komentar atau tafsir Al-Quran dalam koleksi hadis. Israiliyat seringkali mencakup kisah-kisah tentang para nabi dan tokoh-tokoh agama sebelumnya. Israiliyat menjadi masalah dalam studi karena beberapa alasan. Pertama, narasi Israiliyat tidak selalu memiliki dasar yang jelas dan sumber-sumber Islam diakui secara seperti Al-Quran dan hadis. Kedua, narasi-narasi ini tidak mengandung elemen yang bertentangan dengan keyakinan dan ajaran Islam. Ketiga, tidak semua narasi Israiliyat dapat dianggap otentik. Karena itu, para ulama dan cendekiawan Islam menyarankan kewaspadaan menggunakan Israiliyat dalam tafsir dan penafsiran hadis. Materi yang ke-14 ada keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan penekanan yang besar pada pentingnya pengetahuan. Kitab suci ini mengajak umat Islam untuk mencari pengetahuan dan memperoleh ilmu sebagai suatu kewajiban. Keutamaan berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang menyoroti keutamaan ilmu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran 20:114. Ayat ini merupakan permohonan lebih besar kepada Allah untuk diberikan tambahan ilmu pengetahuan, dan Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi beberapa derajat. Quran 5:11. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah meninggikan orang-orang beriman yang memiliki ilmu dan tingkatan keutamaan. Dari ayat-ayat ini jelas bahwa Al-Quran memberikan penekanan yang pada pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu diberikan kedudukan yang tinggi dan dianggap sebagai keutamaan. Mencari ilmu, belajar, dan berbagi pengetahuan dengan orang lain adalah tindakan yang dianjurkan dalam agama Islam. Melalui ilmu, umat Islam dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran agama, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.